Memasuki penghujung libur musim panas, dengan kembalinya balapan F1 di GP Belanda akhir pekan nanti, nampaknya drama-drama politik secara perlahan mulai kembali menghangat di tengah persaingan yang makin ketat. FIA merevisi regulasi perihal sistem pengereman, di mana mulai GP Belanda mereka akan melarang sistem rem asimetrik di mobil-mobil F1. Revisi regulasi yang dilakukan FIA tersebut sontak saja menimbulkan banyak spekulasi soal apa yang terjadi di balik layar dan siapa tim yang melanggar regulasi sistem pengereman tersebut. Itu karena biasanya FIA akan bertindak jika ada laporan dari tim soal pelanggaran yang dilakukan oleh rivalnya, apalagi jika berhubungan soal regulasi teknis yang sangat sensitif. Cukup jarang FIA merevisi regulasi teknis di pertengahan musim, dan itu pasti diikuti oleh alasan yang kuat dari pelanggaran yang dilakukan tim. Ada indikasi jika terdapat satu tim atau bahkan lebih yang memakai sistem rem ilegal sebelum jeda musim panas. Dan Red Bull diduga merupakan salah satu tim yang memakai sistem rem asimetris yang ilegal tersebut, dan jadi penyebab performa mereka menurun di pertengahan musim 2024. Sebelum bergerak terlalu jauh, dan supaya tidak bingung, kita jelaskan dulu soal apa regulasi yang direvisi oleh FIA. Di mobil F1, terdapat dua titik pengereman, yaitu rem depan dan rem belakang, yang bertugas untuk memperlambat laju mobil sebelum tikungan. Kedua pengereman tersebut tentunya terletak di keempat kaliper yang terpasang di masing-masing roda, dan diaktifkan dari satu pedal rem yang akan diinjak pembalap saat lambatkan kecepatan. Di F1 sendiri, ada istilah yang bernama brake bias atau brake pressure, yaitu seberapa besar tekanan yang bisa diatur ketika pembalap menginjak pedal rem. Brake pressure tersebut bisa disetting sesuai kebutuhan tim, dan bisa diatur terpisah antara rem depan serta rem belakang. Hanya saja di regulasi sudah diatur kalau tekanan yang diberikan di masing-masing axle atau poros roda harus sama. Jadi brake pressure di ban depan sebelah kanan atau kiri harus identik dan tidak boleh berbeda. Hal yang sama juga berlaku di ban belakang. Kenapa harus sama? Karena jika tekanan rem antara ban kiri dan ban kanan berbeda, maka hal itu bisa dimanfaatkan oleh tim untuk mengambil keuntungan di tikungan, seperti meningkatkan rotasi mobil saat berbelok atau meningkatkan keseimbangannya dengan bebas. Brake pressure yang berbeda antara ban kanan dengan sebelah kiri itulah yang dinamakan sistem pengereman asimetrik. Di mobil era ground effect, seperti yang kami bahas berulang kali, kelemahan terbesarnya adalah karakteristik mobil yang understeer di tikungan lambat. Hal itu karena pusat keseimbangan aerodinamikanya berada di belakang mobil dengan keberadaan Venturi Tunnel di bawahnya. Karakteristik understeer tidak bisa dihilangkan dengan menambah downforce di sayap depan, karena ujungnya malah merusak keseimbangan mobil di tikungan cepat dan dapat memicu perposing. Berbagai solusi yang variatif sudah dilakukan oleh banyak tim, seperti Mercedes dengan mengutak-ngatik sayap depannya, atau McLaren yang bermain di area suspensi, serta underfloor. Red Bull sendiri juga terkenal dengan inovasi suspensi anti-dive dan anti-squat yang mereka pakai di mobil RB19. Tetapi musim ini Red Bull diduga mencoba pendekatan yang berbeda dan lebih ekstrim, yaitu bermain-main dengan sistem pengereman asimetrik. Sistem rem asimetrik akan menerapkan brake pressure yang lebih besar di ban belakang bagian luar daripada bagian dalam. Perbedaan brake pressure tersebut akan membuat rotasi mobil menjadi lebih maksimal di tikungan lambat, dengan putaran setir seminimal mungkin, yang otomatis bakal meminimalisir masalah understeer. Konsepnya sama seperti cara kerja diferensial, di mana jarak tempuh roda di sisi luar akan lebih jauh ketimbang roda di bagian dalam, yang akan memudahkan mobil bermanuver. Red Bull diduga menerapkan rem asimetrik tersebut dengan sebuah sistem katup rahasia yang dipasang di rem belakang. Perbedaan tekanan rem yang dihasilkan sangat sedikit untuk menjaga kerahasiaan sistemnya, tapi dampak yang ditimbulkan cukup signifikan karena bisa membantu pembalap menikung lebih lincah, terutama di tikungan lambat. Dugaan tersebut bermula dari tweet dari jurnalis senior di F1, yaitu Peter Windsor. Ia menulis jika Red Bull mungkin memakai sistem asimetrik di rem belakang dan mencabutnya sebelum GP Miami karena kerusakan rem yang terbakar di GP Australia. Klaim Peter Windsor didukung oleh pendapat salah satu analis teknis terkemuka F1 yang juga teman dekatnya, Craig Scarborough, yang cukup yakin kalau kemungkinan besar Red Bull memiliki sistem katup untuk mengatur perbedaan brake pressure di ban belakang. Kebetulan rem yang terbakar di Melbourne adalah rem belakang sebelah kanan, dan sebelum keluarkan asap, Max Verstappen mengatakan jika mobilnya terasa seperti tertahan oleh rem tangan, yang menandakan ada sesuatu yang macet. Brembo, selaku penyuplai komponen rem, mengatakan jika kerusakan rem Verstappen di Australia adalah kesalahan dari Red Bull sendiri dan tidak ada kerusakan dari komponen yang mereka suplai.
Red Bull sampai sekarang juga tidak membuka secara spesifik soal macetnya rem di Albert Park dan hanya mengklaim penyebabnya adalah trouble di komponen internal. Karena kerusakan itu, Red Bull kabarnya khawatir jika masalah yang sama akan muncul dan bisa membuat sistem asimetrik rahasia mereka diketahui publik. Tim kemudian memilih mencabutnya sebelum GP Miami, dan semenjak itu pula performa Red Bull mulai terkejar oleh rival-rivalnya. Pencabutan sistem asimetrik juga bisa jadi jawaban kenapa Max Verstappen terus-menerus mengeluh soal masalah understeer di mobilnya. Dugaan dari tweet Peter Windsor ini langsung dibantah oleh salah satu mekanik Red Bull yang cukup terkenal namanya, yaitu Callum Nicholas, dengan menyebut tweet itu sebagai omong kosong saja. FIA juga memberi klarifikasi jika revisi regulasi teknis hanya sebagai bentuk pencegahan saja untuk menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim suatu saat nanti, terutama menjelang regulasi 2026. FIA membantah gosip jika ada tim yang ketahuan memakai sistem rem ilegal dan menegaskan kalau semua tim patuh terhadap regulasi yang ada saat ini. Dalam revisi aturannya, FIA menambahkan kalimat baru yang melarang sistem atau mekanisme apapun yang bisa membuat torsi pengereman asimetrik secara sistematis atau disengaja untuk sumbu roda tertentu. Menurut FIA, kalimat baru tersebut hanya bersifat suplemental atau tambahan untuk menegaskan kalimat sebelumnya yang hanya mengatur sistem pengereman dan pembatasan tekanan yang boleh diberikan. FIA di sini hanya bereaksi terhadap laporan dari tim yang tidak ingin ada lawan atau rivalnya yang memanfaatkan celah abu-abu di regulasi. Tapi apakah yang lapor tersebut mengetahui jika sudah ada tim yang memakai sistem rem asimetrik yang ilegal tersebut? Tidak ada yang tahu dan mungkin hanya waktu serta situasi yang akan menentukan jawabannya dari gosip-gosip yang beredar. Rem asimetrik bukan pertama kalinya ada di F1 karena dahulu pernah dipakai McLaren pada musim 97 dan 98 dengan inovasi kokpit 3 pedal mereka. McLaren menambahkan satu pedal rem tambahan di mobil yang berfungsi untuk mengatur ban belakang secara independen dan memaksimalkan rotasi saat berbelok. Trik itu ketahuan lewat seorang fotografer bernama Darren Health yang penasaran kenapa rem belakang mobil Mika Häkkinen terlihat glowing panas di tikungan cepat, yang mana seharusnya di tikungan tersebut tidak perlu melakukan pengereman ekstrim. Karena penasaran saat duo McLaren DNF di Nürburgring, Darren sukses menyelinap ke mobil Häkkinen dan memotret kokpitnya yang memiliki 3 pedal. Ross Brawn kemudian menyebut trik cerdik McLaren itu sebagai fiddle brake. Meski ketahuan karena dipotret kokpitnya oleh fotografer penasaran, FIA masih memperbolehkan fiddle brake dipakai di sisa musim 97. Pada 98, Adrian Newey gabung ke McLaren sekaligus melanjutkan pengembangan trik rem mereka dan ia langsung mampu hasilkan mobil sangat dominan di balapan pembuka GP Australia. Sampai akhirnya Ferrari ajukan protes ke FIA dan trik 3 pedal McLaren mulai dilarang pada ronde kedua di GP Brazil, meski tak terlalu pengaruh karena McLaren tetap sangat kompetitif saat itu. Apakah trik sistem rem yang sama dimiliki juga oleh Red Bull? Bisa jadi, dan sayangnya tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balik layar. Tapi kalau menurut kami, mungkin bukan hanya Red Bull yang memiliki trik tersebut, dan bisa jadi McLaren atau bahkan Mercedes juga mengadopsi cara yang sama karena kehabisan akal perihal cara mengembangkan mobilnya dari aspek aerodinamika. Terutama McLaren yang beberapa waktu yang lalu juga dicepuin Red Bull soal trik lubang ventilasi di brake drum mobilnya. Yang pasti akan sangat menarik melihat seperti apa kelanjutan persaingan di papan atas setelah revisi aturan dari FIA setelah jeda musim panas. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.